Yuhu, selamat datang di obrolan jam 5 sore. Bersama saya, host amatiran Sisi Karista, bakal nemenin kalian setiap Jumat jam 5 sore bareng tamu-tamu spesial dan kocak. Gak usah kelamaan, langsung aja tonton videonya. Halo, selamat datang di OJLS. Kali ini kita akan ngebahas tentang stress relief nih, karena biasanya di agency itu kan dikenalnya under pressure ya kan. Nah, atau enggak kayak kerjanya tuh cepet ngangengong ya kan. Ngangeng-ngangeng. Ngangeng-ngangeng ya kan. Satset-satset. Nah, makanya kali ini kita mau ngobrol nih sama timnya Melon ya kan. Kalian biasanya tuh pernah ngerasa stres atau enggak, dan biasanya stresnya karena apa? Mungkin bisa diceritain dulu dari Sela kali ya. Kalau dibilang pernah stres pasti pernah. Pernah sih. Terus kalau apa yang bikin stres tuh ya banyak ya. Ada kerjaan, pasangan, ya kan? Waduh. Kamu punya stres juga ya? Kalau lagi berantem itu tuh kayak, aduh kayak Sayang kamu tuh nggak support aku banget. Nah, apa nih? mental Ini health kayaknya udah ngomong bukan ceweknya ya. kayak mental health aku nih terganggu loh gara-gara kamu gitu. Rusak lama-lama gitu terus. Ya kerjaan, masalah keluarga, ada aja sih pasti. Kalau Baba nih gimana nih? Kerjaan sih. Dia lebih fokus ke kerja. Soalnya kok di rumah sih cuek-cuek aja sih masalah kayak. Tapi kalau kerjaan sih Lu yang ada buat sih. masalah kalau di rumah, Enggak. mak lu yang stres. Oh bener juga, mungkin juga. Tapi kalau gue stresnya kebanyakan lebih ke kerjaan sih dibandingkan masalah-masalah keluarga gitu. Iya, soalnya pasangan nggak ada ya sih. Masalah nggak ada kan. Rumah juga nggak stres banget ya. Kerjaan tuh udah. Tapi nyari cewek stres nggak? Enggak. Enggak ya, Stres sih nyari berarti cewek. nggak harus ya. Hah? Nyari cewek stres gak? Nah kan kemarin ngomong tuh pengen punya cewek, terus stres nih gue kalau nggak ada cewek gue stres nih. Kemarin ngomong kayak gitu. Bukan, itu nanti alasannya begitu. bisa itu. Bukan begitu, lebih ke arah gue gak ada temen curhatnya gitu loh. Gitu. Boleh teman-teman di rumah yang mungkin pengen jadi teman curhatnya kok Baba nih ya. Bisa Boleh. langsung call ke PA-nya Baba ya. bisa langsung komen aja kali ya. Iya. Panjang ya. Oke. Iya, kalau lu panjang. Lanjut. Kalau gue biasa kerjaan juga lah, kerjaan, pasangan juga, keluarga. Cuma sebenarnya kalau kerjaan lebih kayak stresnya mungkin tanggung jawab sih. Jadi kayak lebih ke pressure. Tapi kalau eksternal yang bikin stres itu ya masalah-masalah keluarga, pasangan, atau yang ekonomi itu juga bisa ngaruh sih. Duit. Paling kenceng itu. Betul. Gitu. Jadi lebih ke arah yang pribadi dan juga ada kerjaan lah ya. Kerjaan, betul. Nah, kalau misalkan pengalaman gue nih, pas gue stres, biasanya itu tuh gue cari pelarian gitu. Nah, pelariannya tuh nggak yang aneh-aneh ya kalau gue. Iya, kita nggak aneh-aneh juga. Nggak. Oh, masa sih? Ada. Mencurigakan. Nah, pokoknya kalau gue tuh dulu tuh suka nonton bioskop sendiri gitu. Iya, me time. Tapi me time-nya agak keterlaluan sih. Jadi gue bisa kayak beli tiket nonton tuh langsung 2 gitu. Tapi nonton sendiri dua-duanya. Kayak movie maraton gitu, jadi satu Jamnya movie. samaan. Oh, enggak juga sih. Itu namanya buang duit. Pindah-pindah. Nah, kalau misalkan kalian nih biasanya kalau stress relief kalian tuh ngapain sih? Kalau gue sih biasanya buang duit sih. Buang duit, tapi bahasanya buang duit itu banyak macam ya, kayak misalnya makan gitu, terus ya mungkin kalau top up game dikit bisa lah ya, gitu, hitung dikit gitu loh. Oh iya, Ya lu kan? gamer kan? Gamer, kan gue gamer, jadi kayak top up dikit nggak apa-apa lah ya. Ya itu stress gue sih, lebih ke arah spend money lah, buat for myself gitu kan, for treat myself. Itu sih. Ini buat info teman-teman di rumah lagi nih, selain single dia juga kaya ya teman-teman ya. Iya. Iya, dia Ih, suka buang mantap. uang soalnya. Daripada Tahun-tahun. duitnya buat beli voucher, Voucher. buat nge-treat kalian. Voucher. Zaman kapan voucher? Voucher gacha gitu. Enggak. Terus sambil dari tadi dia ngomong, makanya dia ada megang-megang sesuatu kan di pojok kanan itu ya. Itu juga baru. Batal. Baru. Ini juga healing gue sih. Kalau udah punya pacar pasti dibeliin deh. Iya, makanya. Masya Allah. Baik banget. Bucin lagi. Betul. Bisa dimanfaatin pokoknya. Wah, Bisa ya? Bisa ya? kasihan, ntar dia makin stres. Iya, makin nggak apa-apa. Kalau saya gimana nih? Kalau aku biasa kalau lagi stres aku keluarnya ke makanan sih, Ci. Ke makanan, terus nonton film juga. Terus kadang ke salon. Ini kayak gitu-gitu aja sih. Wah, tapi maksudnya walaupun lari ke makanan kok lu kagak gendut ya, Sel? Olahraga kuncinya. Ya, nge-gym.
kayak gue. Karena alasan aku nge-gym tuh sebenarnya tuh pengen bisa makan banyak, bukan karena pengen kurus. Oh iya, seriusan. Iya, karena aku pengen makan banyak, jadi aku harus olahraga biar yang aku masukin sama aku keluarin sama. Biar seimbang. Kalau gue kayaknya lebih baik gue nggak usah makan daripada harus olahraga kayak gitu. Emang ngumpulin niatnya susah sih. Iya, ya. niatnya susah itu. Kalau dari Kristal gimana? Kalau gue sih ya makan ya jajan lah, maksudnya kayak keluar nongkrong jalan-jalan. Cuma paling krusial tuh biasanya gue nongkrong, harus nongkrong. Gue kalau lagi stres harus ngobrol sama orang tapi nggak ngomongin yang gue bikin stres, misalnya kerjaan contohnya, ngomongin general aja kayak yang lucu lah atau apa, itu lumayan sih stress release. Tapi kalau kayak gitu berarti lu tuh ekstrovert atau gimana tuh? Nah itu gue juga nggak tahu sih. Nongkrongnya bukan sama orang baru sih. Jadi kayak misalnya gue ngajak lu nongkrong nih, tapi lu ngajak temen lu. Nah itu gue Stres juga dia. itu gue sebenarnya agak stres sih, setengah-setengah lah. Jadi gue ambivert sebenarnya. Introvert bisa, extrovert juga bisa. Cuma kalau emang gue lagi stres, gue ngajaknya yang temen-temen gue aja sih, yang bener-bener ya buat ngobrol lah gitu. Jadi nggak ada terpressure untuk sosial ini Sosial ya. ini ya, sosialisasi itu juga agak berat. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh kan kalian udah tahu apa yang bikin kalian tuh lebih happy lah ya daripada stres itu. Tapi pernah nggak sih stresnya itu berkepanjangan gitu? Jadi lu harus kayak ngerasa gue harus lari dari kenyataan dulu nih. Dulu gue begitu aneh. Kayak anggapannya kayak stres dikit, kayak anggapannya udahlah, tai lah gitu, kasar ya, tai lah kayak gitu kan, tai lah, kayak udah males lah, kayak anggapannya mentalnya masih cukup lah. Tapi di sekarang kayak gue mesti lebih face gitu, kayak apa sih anggapannya, kayak gimana ngomongnya ya, menghadapinya. Betul, gue kayak mesti lebih menghadapinya, karena ya gitu lah menurut gue, kayak harus gitu, kalau nggak gue kabur mulu gitu. Ya jangan curhat lah. Ya gitu kan, Iya amat. ya itu dia. Berarti karena dulu tuh lu ngerasa mental lu masih cukup, Iya. makanya kabur aja Iya, ya. kayak gampang habis stres dikit ya udah tinggalin gitu loh. Ini dong, kayak kadang kita banyak orang begitu kan, kayak stres dikit ya udah gue nggak mau urusin lagi gitu loh. Ya kan, kalau sekarang kayak harus diurusin karena Terpaksa. ya mau nggak mau, bukan terpaksa sih. Oke, kalau misalkan kayak kalian tuh lari dari kenyataan dulu nih. Terus misalnya paling lama tuh kalian butuh berapa bulan atau berapa minggu? Pernah ngerasain gitu nggak sih? Enggak sih, udah enggak. Gue sebenarnya beda sama Baba juga sih. Kalau misalnya ada masalah nih atau ada yang ini, gue tuh beneran langsung pengennya hari ini kelar, ada punya inilah, punya konklusi. Iya. Contohnya kalau misalnya ada kerjaan nih, contohnya sih simpel aja. Kliennya mau komplain nih, dia bilang besok meeting bisa nggak? Gue nggak mau sebenarnya, gue pengennya sekarang gitu. Kayak udah Pak, kalau bisa sekarang aja. Komplainnya apa, kita langsung revisi gitu. Contohnya kayak gitu kalau kerjaan. Tapi kalau kehidupan, gue langsung direct aja. Udah kelarin aja. Habis itu, kalau emang masih nggak ketemu konklusinya dan gue harus lari dari kenyataan, misalnya kayak liburan, itu ya oke lah. Maksud gue ya udah paling 3 hari 4 hari gue liburan, tapi kan at least gue nggak mikirin yang masalah yang ini gitu. Pokoknya clear dulu deh. Berarti kalau Kristo tuh lebih ke arah adepin aja dulu ya? Adepin dulu, baru gue healingnya nanti gitu. Kalau aku bingung sih. Aku kan tipe orang yang pemikir ya. Setiap hari itu pasti ada aja yang dipikirin. Sobat overthinking. Iya, sobat overthinking ya kan. Kayak setiap hari bener-bener setiap hari gitu. Jadi kalau mau ngalamin stres, sebenarnya stres setiap hari kali ya. Cuman intensitasnya beda setiap harinya. Kalau emang cuma overthinkingnya yang biasa-biasa ya cuma stresnya bentar doang, kayak keinget aja gitu. Cuman ya udah ntar lupa. Tapi yang kayak emang bener-bener yang masalahnya nih harus dipecahin secepatnya, yang masalah lumayan lah gitu ya, itu lumayan memakan waktu kayak sehari, 2 hari, seminggu, yang kayak gitu. Pokoknya harus sampai ketemu solusinya dulu, baru udah bisa legaan sih. I see. Ya macam-macam ya orang, makanya kayak ada yang butuh waktu, ada juga yang mau langsung adepin, Nanti kabur, beres. kabur kan. Nah tapi menurut gue sih kayak kalau kabur dari kenyataan itu tuh kayak ntar suatu saat nih mungkin kalian makin dewasa atau apa tuh kayak otomatis terpaksa gitu, harus ngadepin juga. Malah kaget nantinya. Nah jadi harus dilatih lah ya mental kalian ini. Ada ngaruhnya nggak sih kalau misalkan kerja di agency tuh ke ya stres, terus misalnya jadi butuh lebih banyak self healing gitu-gitu?
Ngaruh sih, ngaruh lah. Karena lotnya kan banyak kan, dan juga temponya fast pace banget. Jadi otomatis ya pressure-nya tinggi, makanya itu time manajemennya penting gitu. Lu mau save feeling boleh, tapi kalau emang manajemen lu udah bagus dulu nih, udah lu kelar-kelarin semua, save feeling, bla 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 bla, nanti balik back to reality lagi, gitu-gitu terus. Ya emang tuh siklus di agensi sih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau kalian belum bisa time managementnya maksudnya malah jelek. Iya, liburan lu juga nggak tenang juga, sama aja. Habis baik liburan pikiran lagi. Iya, pikiran Nah, lagi. Iya capek nggak? dong kebohong kan, itu juga ya. Atau dicariin pas lagi liburan. Nah, itu. Biang kerok lu. Oh, gue. Nah, kalau kayak gitu ada tips gak nih buat teman-teman yang nonton nih kayak kalau dulu nih kalian pas masih belum bisa ngadepin stresnya itu biasanya kalian ngapain supaya mungkin mereka bisa coba gitu. Kalau aku biasanya kalau udah mentok banget, aku bakal cerita ke orang yang sekiranya walaupun dia nggak bisa memberikan solusi yang bisa nyelesain, tapi seenggaknya dia bisa ngeredain sih. Kadang gitu, support ya kan yang kayak jadi yang awalnya kita overthinking banget karena dia ngomong kita jadi ada keyakinan gitu kayak ada oh iya bener juga sih. Oke, jadi muncul lagi nih semangatnya gitu sih. Kalau aku gitu. Kalau gue sih ya hadapin aja ya. Karena maksud gue kan suatu saat pasti kan lu tahu itu membuat lu stres, tapi suatu saat pasti ada jalan keluarnya kan. Pasti kan setiap masalah ada jalan keluarnya. Ya sambil dipikirannya gitu loh, jangan jadi dibawa stres mulu, tapi lu pikirin jalan keluar yang terbaik gimana. Fokus itu sih. Betul. Ya kalau gue juga ya lu pikirin lah yang positifnya buat lu dari masalah ini. Kayak ya pedang bisa tajam kalau nggak ditempa, nggak mungkin kan. Betul, kalau nggak Kayak harus tempa dulu, adepin aja, nanti juga lu lama-lama mentalnya makin kuat sih. semuanya baik ke kita sendiri, kalau kita hadapin kita makin kuat sih sebenarnya. Iya, justru malah nanti kalau ke depannya ada masalah kayak lebih enak gitu loh. Dulu gue udah pernah lakuin nih, sepele nih gitu. Oke. Nah, buat yang nonton nih, gue juga pengen denger dong kalian biasanya ngapain sih stress relief-nya di komen. Nanti siapa tahu kita bisa coba-coba. Coba-coba nih, sama-sama belajar. Contohnya misalnya kalian komen, biasanya gue trampolin nih. Betul, iya. Kita beli trampolin, taruh di kantor, ya kan? Buset nih, lompat kemana bang? Ya makanya, kalian tuh komen aja, nanti kita coba-coba ya. Begitu. See you on next episode. Dadah, bye. Cut dulu kali ya, cut. Ini copot coy. Tadi copot Kak? Enggak. Barusan. Barusan. Oh bisa kok, itu bisa disambung lagi. Oh iya, dijepit doang ya. Iya, doang. Tahu cerita seru-seru kayak gitu. Tahu gue lagi megangin gini.